Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim kajian rutin kita di setiap ahad pertama dalam pembahasan penjelasan al-usul ats-tsalatsah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua pahalanya, ridhonya, dan senantiasa menaungi kita semua dengan hidayah, rahmat, dan terus membimbing kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan dan petunjuk beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama. Kita akan jelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan setelah atau pada pembahasan al-usul al-aslu ats-tsalits, pada landasan ketiga, yaitu ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada fase hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Maka tentu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hijrah ini, di dalam perjalanan atau di dalam sejarah Islam ini merupakan peristiwa yang begitu besar. Ia menandakan bahwasannya agama Islam akan terus bersinar, bahwasannya agama Islam akan terus dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun makna umum daripada hijrah ini meskipun telah terjadi 14 abad yang lalu, namun hijrah ini secara umum tidaklah berhenti bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, bahwa hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'us syamsu min maghribiha, dan tidaklah terputus taubat sampai terbitnya matahari dari bagian barat, dari arah barat. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari hijrah Nabi SAW, maka kita ingat bahwasanya peristiwa hijrah ini menandakan bagaimana perubahan atau perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lebih baik, perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Maka kita hari ini mudah-mudahan terus memperbaharui iman dan Islam kita. Kita terus memperbaharui keadaan kita, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan saat ini, keimanan yang saat ini kita miliki, ini adalah bekal, satu-satunya bekal yang akan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kita semua, dan sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian al-muallif rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau, wa nafa'allahu bihi ilmahu fid dharain wa ghafarallahu dhanbahu, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi baqiyati syara'il Islam, dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Mithlu zakat, seperti zakat, was-shaum, seperti puasa, wal hajj, juga haji, wal jihad, dan jihad, wal adan, dan juga adan, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wan nahyi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan yang lainnya daripada syariat-syariat Islam. Maka ketika Nabi SAW telah berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun, ya, selama Nabi SAW berdakwah tinggal di Makkah untuk mendakwahkan tauhid, ya, untuk menancapkan keimanan kepada hati-hati kaum muslimin, maka kemudian ketika Nabi SAW berpindah ke atau melakukan hijrah ke Madinah, maka Allah SWT perintahkan dengan syariat-syariat yang lain. Para ulama menyebutkan bahwasanya beberapa syariat-syariat Islam yang ditetapkan di Madinah, ya sebelumnya di Makkah itu sudah diperintahkan, namun sifatnya baru perintah, belum dijelaskan secara detail terkait dengan perintah tersebut. Seperti misalnya perintah tentang zakat, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam beberapa ayat-ayat Makkiyah, yang artinya bahwa ayat tersebut diturunkan di kota Makkah. Atau sebagian mufassirun mengatakan bahwa ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di antaranya misalkan seperti dalam surah Al-An'am ayat 141. Allah SWT berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan keluarkanlah haknya ketika engkau memanen pertanianmu, memanen hasil perkebunan. Ini perintah. Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan hak, mengeluarkan bagian, ya, daripada hasil bumi, daripada hasil perkebunan atau pertanian yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh. Namun belum dijelaskan berapa ukurannya, untuk siapa zakat tersebut, ya, bagaimana cara mengeluarkannya, belum dijelaskan kecuali ketika sudah, ya, hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kemudian juga dalam surah Al-Ma'arij ayat 22 sampai ayat 24 sampai 25, ya, Allah SWT berfirman, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan juga orang-orang yang memiliki hak dari hartanya dengan ukuran yang ditentukan. Aslis sa'il wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak memiliki harta. Ini terkait dengan zakat mal. Ya, kalau yang tadi itu terkait zakat perkebunan, pertanian, kalau ini tentang zakat mal. Allah perintahkan, namun belum dijelaskan berapa ukuran untuk zakat mal. Kepada siapa mustahil. Ya. Sehingga ayat-ayat yang memerintahkan untuk zakat, ya, khususnya ibadah zakat ini telah Allah perintahkan dalam, ya, periode dakwah Nabi SAW di Makkah. Kemudian beberapa syariat yang lainnya seperti misalnya puasa, ya, dan juga seperti yang lainnya misalkan azan, ya, juga sholat Jumat ataupun berjamaah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azan itu pada tahun kedua dari hijrah. Ya, jadi mulai tahun kedua dari hijrah ini mulai banyak syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, setelahnya, ya, puasa, sholat jamaah, ya, ketika azan baru disyariatkan, maka otomatis sholat berjamaah pun baru disyariatkannya, diwajibkan. Sebelumnya ada sholat, namun ya belum diwajibkan, ya, terkait dengan tata cara pelaksanaannya bersama dengan jamaah ataupun dengan bersama-sama. Ya, Allah SWT berfirman, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku, maksudnya adalah sholat berjamaah.
Kemudian juga seperti ibadah haji, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat wajibnya ibadah haji bagi yang mampu pada tahun ke-9 dari Hijrah. Tahun 9 dari Hijrah. Tahun 9 dari Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya sudah ada haji sebelum tahun 9 Hijriah ini sudah ada. Bahkan dari sebelum Nabi SAW diutus pun sudah ada haji. Namun sifatnya berbeda dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Nabi SAW. Dan syariat haji ini di tahun ke-9 Hijriah ini menandakan bahwasanya umat muslim, kaum muslimin yang ada di Madinah ini sudah bisa memasuki kota Makkah dengan aman. Di mana pada tahun ke-8 Hijriah ini telah Allah Subhanahu wa taala menangkan dengan kemenangan Fathul Makkah. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin dari kaum musyrikin, sehingga orang-orang yang ingin melakukan haji mereka merasa aman atau mereka dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hikmah. Di antara syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, di antaranya amal ma'ruf nahi munkar. Di mana kaum muslimin sudah memiliki kekuatan untuk melakukan dakwah. Maka kita perhatikan dalam sirah nabawiyah bagaimana periode dakwah Nabi SAW di Madinah ini banyak melakukan ekspansi dakwah, mengirim utusan-utusan ke negeri-negeri, kemudian melakukan beberapa bai'ah, kemudian juga terjadi beberapa peperangan dakwah jihad fisabilillah, mulai dari perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, dan kemudian seterusnya, yang menunjukkan bahwasanya Islam yang menandakan bahwa Islam sudah mulai tersebar dan bersinar di Jazirah Arabia. Jemaah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu. Dan agamanya tetap, dan inilah agamanya. Makanya masuk Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan nikmat yang paling besar di antaranya adalah Islam, Al-Qur'an, dan juga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya ketika ada nikmat yang Allah cabut, artinya ada musibah. Kalau saat ini kita di kehidupan kita mengalami pasang surut, kebahagiaan, kesedihan, kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan ujian, namun kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian paling besar bagi kita sebagai umat Nabi SAW, yaitu dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini musibah. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW adalah utusan yang membawa penjelasan dari Al-Quran Karim, membawa penjelasan dari risalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika penyampaian risalahnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya Nabi, berakhirnya Rasul, maka ini menunjukkan bahwa umat Nabi SAW mendapatkan ujian, di mana mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi yang SAW yang sudah wafat 14 tahun kita saat ini. Dan Nabi SAW banyak memberikan nasihat wasiat kepada sahabat Nabi SAW, kepada umat Nabi SAW, untuk senantiasa alaikum bisunnati, untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan juga sunnah para khulafa rasyidin setelah sepenanggalku, setelah aku wafatkan Allah Subhanahu. Abdu alaiha bin nawajid, gigitlah kuat-kuat dengan gigi. Banyak wasiat Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Terlebih lagi zaman kita saat ini, yang sudah jauh dari zaman Nabi SAW, yang sudah muncul berbagai macam fitnah. Fitnah di sini bermakna perpecahan. Fitnah di sini bermakna banyaknya perbuatan-perbuatan kemungkaran. Fitnah di sini dimaknai dengan banyaknya orang-orang yang kemudian menyimpang dari agama Islam. Maka Nabi SAW dalam suatu kesempatan mengingatkan para sahabat atau bersabda pada para sahabat Nabi SAW, inna min waraikum zaman fitnah.
sesungguhnya nanti setelah kalian meninggal, ya, akan ada satu zaman yang dinamai dengan zaman fitnah. Ya, zaman fitnah, zamannya disebut zaman fitnah. Ya, bukan zaman milenial, zaman milenium, bukan zaman modern, tetapi disebut dengan zaman fitnah. Apa yang dimaksud dengan zaman fitnah? Para ulama ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan bahwa zaman fitnah adalah di mana pada saat itu, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai sedikit. Di mana kemudian merebaknya perbuatan kemungkaran, merebaknya perbuatan dosa, merebaknya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang keluar dari ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah ta'ala. Karena pada saat itu Nabi SAW masih hidup. Ya. Kalau hadis yang menunjukkan alaikum bisunnati, ya, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW, ya, akan wafat. Namun ketika Nabi SAW menyebutkan inna min waraikum zaman fitnah, ini menunjukkan bahwasanya zaman fitnah ini terjadi setelah sahabat. Nah, setelah wafatnya Nabi saja, tapi setelah sahabat. Dan terus, ya, sampai setelah zaman tabi'in terus. Ya. Mungkin di zaman kita saat ini sudah masuk dalam zaman fitnah, ya, di mana merebaknya banyak perbuatan dosa, banyak penyimpangan. Ya. Maka apa solusinya? Ya, ketika Nabi SAW mengabarkan perkara yang baik dan ini diantara kefokusan Nabi SAW memberikan kabar terkait, ya, masa kejadian atau peristiwa yang akan datang. Dan tentu ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kata Nabi SAW, al-mutamassiku, ya, al-mutamassiku bidinihi, ya, ajru 50 syahidan. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, mendapatkan keistimewaan pahala seperti 50 orang syahid dari sahabat Nabi SAW. Luar biasa. Satu orang sahabat saja itu pahalanya imannya, pahalanya itu luar biasa, apalagi mendapatkan 50. Ya. Sudah seperti itu, sahabat ini bukan sahabat biasa, sahabat yang wafat dan mati syahid. Ya. Dan ini menunjukkan, para ulama yang menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti kemudian persis atau sama persis, ya, pahalanya, namun ini menunjukkan bahwa keistimewaan orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di zaman fitnah tersebut. Dan para ulama menyebutkan juga bahwa maksud yang berpegang teguh dengan sunnah di sini adalah bahwa jalan keluar, solusi untuk terhindar dari fitnah yang ada pada zaman tersebut adalah, ya, dia mempelajari, dia mengamalkan, dan juga berpegang teguh dengan petunjuk dan juga tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau saat ini kita melihat, ya, banyaknya, ya, fitnah-fitnah yang ada di zaman kita, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini diantara, ya, prinsip diantara pegangan kita sebagai seorang muslim, ya, yang mana Islam ini sholihun li kulli zamanin wa makan, bahwa agama Islam ini adalah agama yang memperbaiki di setiap zaman dan setiap tempat. Ya. Maka kita bacakan nanti bagaimana kemudian Syekh dalam kitab beliau ini menyebutkan bahwa agama Islam ini telah disempurnakan. Meskipun Nabi SAW telah diwafatkan, namun ini menunjukkan bahwa agama Islam sudah sempurna. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau peristiwa wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bermula pada akhir dari bulan Safar. Ya, kronologi ataupun peristiwa wafat Nabi SAW ini bermula pada akhir bulan Safar menjelang awal-awal dari bulan Rabiul Awal. Ketika beliau mulai sakit, ya, maka kemudian Nabi SAW kharaja ila nasi 'asiban ra'suhu fasa'ida al-minbar fatashahhada wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dhalik an istaghfir lisyuhada. Maka Nabi SAW keluar, kemudian memberikan khutbah kepada para sahabat Nabi SAW. Kemudian apa yang beliau bicarakan pertama kali pada khutbah tersebut adalah untuk memintakan ampun
bagi para syuhada, di antaranya adalah syuhada pada perang Uhud. Beliau menyampaikan khutbah untuk mengingatkan para sahabat kaum muslimin dan memintakan ampunan kepada syuhada dari perang Uhud. Kemudian beliau bersabda, "Inna 'abdan min 'ibadillahi khayyarahu Allah baina dunya wa baina ma 'indahu, fakhtara ma 'indallah." Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih pilihan baginya di antara dunia dan di antara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya surga. Jadi hamba ini Nabi SAW dalam khutbah tersebut diberikan pilihan. Ya. Apakah memilih dunia, apakah memilih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Nah, mendengar khutbah ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu paham. Wah, ini khutbah ini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW akan wafat. Ya, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis. Waqala, kemudian beliau berkata, "Bi abi wa ummi nufdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina." Dengan ayahku dan juga ibuku yang aku gadaikan, yang aku korbankan untukmu, dengan ayah-ayahku, dengan ibu-ibuku, dan juga dengan putra-putraku, dan dengan jiwaku, dan juga dengan hartaku. Ini adalah ucapan yang menunjukkan keimanan. Bukan berarti kemudian dia bersumpah, ya Abu Bakar sini bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Karena bersumpah dengan selain Allah, dalam itu dilarang. Nabi SAW melarang seseorang untuk bersumpah dengan nama makhluk. Boleh bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat dan nama-namanya yang dipuji. Dan maksud dari perkataan Abu Bakar Siddiq ini menunjukkan bahwasanya ya dia mencintai Nabi SAW lebih daripada dirinya, anak-anaknya, orang tuanya, ya ataupun hartanya ataupun siapapun. Ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai menjadikan aku lebih dicintai oleh kalian min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, ataupun semua manusia yang dia tahu, yang dia sayang. Sehingga ya, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini tidak menyalahi syariat Islam, dan ini menunjukkan ya keimanan yang kuat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Saat ini ketika kita memiliki kecintaan terhadap harta, pada kedudukan, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka jangan lupa bahwa cinta kita berikan pada Nabi SAW lebih dari itu semua. Ya, tentu yang pertama cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berikan cinta kita pada Nabi SAW dengan cara kita mempelajari sunnah beliau dan juga menjalankan dan mengamalkan tuntunan beliau. Kemudian Nabi SAW ketika ya, melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya menangis kemudian mengucapkan kalimat tersebut, Nabi SAW bersabda, "Ala rizqika ya Abu Bakrin." Ya, ala rizqika ya Abu Bakrin ini maknanya adalah tenang wahai Abu Bakar. Ya, tenangkan diri. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna amannin nasi 'alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Sesungguhnya manusia yang paling dipercaya olehku di sisiku fi suhbatihi wa malihi, ketika menjadi sahabatku dan juga ketika dia memiliki atau bermuamalah dengan hartanya, Abu Bakar, itu adalah Abu Bakar Siddiq. Walaupun tumattakhidan khalilan ghayra rabbi, seandainya aku ya boleh menjadikan khalil, kekasih selain Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala, lattakhadtu Abu Bakrin, sungguh aku akan menjadikan kekasihku yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walakinna khullatul islami wa maddatuhu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ya khalilullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ya diizinkan untuk memiliki kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian Abu Bakar Siddiq menjadi khullatul Islam wa mawaddatuhu, menjadi orang yang khusus istimewa di sisi Nabi SAW karena Islam, karena agamanya, ya, dan juga mendapatkan kecintaan dari Nabi SAW karena agama dan juga keimanannya. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya kita orang-orang yang beriman semuanya adalah bersaudara. Kita memberikan loyalitas kita
wala kita kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan ini telah Nabi SAW sebutkan ya, sebelum beliau wafat. Maka kemudian setelah Nabi SAW wafat, amara Abu Bakrin an yusalli bin nas. Maka diperintahkan, dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq untuk sholat bersama jamaah bersama dengan para sahabat yang lain. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 12 ataupun 13 Rabiul Awal dari tahun ke-11 dari Hijrah atau Hijriah. Dan ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan sholat jenazah pada wafatnya Nabi SAW ini berbeda dengan pelaksanaan sholat jenazah pada umumnya yang saat ini kita ketahui. Ya, kalau pelaksanaan sholat jenazah saat ini berapa? Berjamaah itu berapa minimal softnya? 3 ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalla alaihi thalathu sufufin illa wajabat." Tidaklah seorang yang beriman itu wafat kemudian ada 3 soft yang menyolatinya illa wajabat, kecuali telah wajib bagi dia. Apa maksudnya wajib? Maka maksudnya adalah bahwa dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelaksanaan di zaman kita, umat Nabi SAW. Namun pada wafatnya Nabi SAW tidak demikian. Kenapa? Karena memang khalifah pada saat itu belum ditentukan. Khalifahnya pada saat itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika wafat khalifahnya maka tidak ada. Sehingga kalau ada yang memimpin maka otomatis dia menjadi khalifah. Sehingga para sahabat pada saat itu, berselisih pendapat. Siapa yang mengimami sholat? Ya, ada yang menunjuk Abu Bakar, ada yang menunjuk Umar, ada yang menunjuk Utsman, ada yang menunjuk Ali. Ya, namun kemudian karena belum adanya kesepakatan, belum adanya pelantikan khilafah, meskipun sudah ada isyarat dari Nabi SAW bahwasanya yang akan melanjutkan kekhilafan setelah wafatnya beliau adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, kata Nabi SAW, "Iqtadu bil ladaini min ba'di." Ikutilah 2 orang ya setelah wafatku. Yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menunjukkan para ahli sejarah, ahli alim menunjukkan bahwa mengatakan bahwasanya sabda Nabi SAW menunjukkan bahwa isyarat bahwa yang menggantikan kekhalifahan setelah Nabi SAW wafat adalah Abu Bakar Siddiq kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin belum ada bersepakat siapa menjadikan khalifah, maka pada saat itu para sahabat sholat sendiri-sendiri masuk ya ke ghurfah ataupun kamar Aisyah radhiyallahu anha menyolati Nabi Muhammad SAW. Ketika semuanya selesai menyolati maka kemudian dikuburkan dan dimakamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu diantara beberapa syariat ya, yang pada saat itu ya terjadi ataupun yang saat itu memang belum disempurnakan. Ya, bukan berarti sholat jenazahnya ya, ini belum sempurna kan sudah. Namun karena belum adanya pelantikan menjadi khalifah, maka para sahabat ya berhati-hati. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat berhati-hati. Ya. Kalau seandainya kemudian ada yang tiba-tiba maju, ya maka ini menunjukkan bahwasanya dia ingin mengambil ya, jabatan. Dan ini tentu bukan di antara sifat para sahabat. Ya mereka warok terhadap dunia. Ya mereka hati-hati dengan dunia, zuhud. Ya, tidak mencari jabatan, tidak gila dengan kedudukan. Ya, ridwanullah ta'ala anhum. Maka zaman Rasulullah Syekh rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataan beliau dalam kitab ini, wa dinu baqin wa hadha dinu. Dan inilah agamanya, dan agama ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaira illa dalal ummah alaih. Tidak ada kebaikan kecuali telah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk kepada umatnya. Wala syarra illa haddaraha minhum. Dan tidak ada keburukan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali peringatkan kepada umatnya. Wal khairul ladzi dallaha alaih, dan kebaikan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya adalah at-tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah, dan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa syarrul ladzi haddara minhu, dan keburukan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan asyirku, yaitu perbuatan syirik.
wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa yabahu, dan segala sesuatu yang Allah SWT benci dan Allah SWT tolak. Ba'atha Allah ila nasi kafah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi SAW secara keseluruhan. Wa faradallahu ta'atahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ketaatan kepada Nabi SAW ala jami'i tsaqilaini jinni wal insi, kepada seluruh dua golongan, yaitu jin dan manusia. Jemaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan Nabi kita Muhammad SAW, maka menunjukkan bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Karena ketika Nabi SAW hidup, maka beliau menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat-syariat Islam secara bertahap. Tidak sekaligus jumlatan wahidah, sebagaimana Al-Quran turun tidak sekaligus, tetapi turun secara bertahap, yang menunjukkan bahwa syariat Islam pun turun secara bertahap, yang menunjukkan juga bahwasanya umat kita, umat Islam, para sahabat itu juga menjalankan Islam secara bertahap, menjalankan totalitas syariat Islam secara bertahap. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah, kita berdakwah juga bertahap. Kita mulai dari perkara-perkara yang ringan, kita mulai dari perkara-perkara yang paling penting di antara yang penting. Kita juga memulai dengan yang paling dekat dengan yang paling dekat, yang paling jauh, yaitu keluarga kita, tetangga kita, baru kemudian kita berdakwah untuk kaum muslimin secara luas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW sebagai rasul, sebagai utusan tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk kaum jin, golongan jin, yang mereka juga diperintahkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Nabi SAW, tentu sesuai dengan alam mereka yang kita tidak bisa melihatnya. Kemudian dari yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini adalah dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nas, katakan wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian seluruhnya, dari golongan jin dan manusia. Kemudian wa akmalallahu bihi din, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan firman-Nya, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Surah Al-Maidah ayat ke-5, dan ini menunjukkan bahwasanya ayat ini kalau kita perhatikan turun pada haji wada, haji terakhir Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ayat terakhir yang diturunkan ini yang menjelaskan bahwasanya pada hari tersebut akmaltu lakum dinakum, kata Allah SWT, aku telah sempurnakan dari kalian agama Islam sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Tadi kita sudah sebut ya Pak, nikmat yang paling besar apa? Nikmat Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Ini nikmat yang paling besar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mendapatkan atau dilantik menjadi seorang khalifah, beliau berkata, Inna Allah Ta'ala la haja sabila, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian apa waqafa Nabi Rasulullah SAW, dan telah cukup bagi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya agama Islam sudah sempurna dengan diturunkannya Al-Quran, dan sudah cukup bagi kita umat Muhammad SAW dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran, yang menyampaikan hadis-hadisnya kepada kita semua, sehingga kita tidak butuh lagi dengan ataupun dengan diutusnya Nabi sudah cukup, tidak butuh lagi dengan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi SAW sebagai khatamun nabiyin, penutup dari para nabi. Jadi kalau ada nabi atau ada orang yang mengaku nabi setelah wafat Nabi SAW, itu adalah sebuah kemungkaran, sebuah kebatilan. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wala yadkhul lana illa al-ihtida illa du'a wal ihtida. Yang tersisa bagi kita sebagai umat Nabi SAW adalah yang pertama doa,
yang kedua adalah ibtida. Yang dimaksud dengan doa di sini adalah kita memperbanyak salawat, ya. Kita memperbanyak salawat pada Nabi SAW, terlebih khususnya di hari Jumat. Dan juga ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari sifat bakhil yang Nabi SAW sebutkan. Ya, al-bakhilu fina man dzukira rasmi wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit adalah siapa yang disebutkan namaku tapi tidak mau bersalawat. Ya, bersalawat ini mendapatkan pahala dan menunjukkan bahwa kita sebagai umat yang cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wal iqtida, kemudian kata Ibnu Khattab yang kedua adalah iqtida. Ya, meneladani, mengikuti dan mencontoh Nabi SAW. Ya. Jemaah Rasulullah, ketika Allah SWT berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diperintahkan, diamanahkan kepada Nabi SAW sudah selesai disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sampai dikatakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qairan yuqallibu janahihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada umatnya kecuali seluruhnya telah disampaikan, bahkan ya, seekor burung ia mengepakkan sayapnya di langit, ya, kecuali Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita semua ilmunya atau faedah ataupun ilmunya. Ya, jadi adanya burung yang terbang itu sudah disampaikan ilmunya, hikmahnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apa hikmahnya Pak dengan burung itu? Ya, tawakal seekor burung, ingat Pak ya dengan hadis Nabi SAW tentang tawakal seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna, ya, kama tawakkalu ta'ir. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, kau akan melihat tawakalnya seekor burung. Ya. Ketika pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, kosong perutnya. Kemudian ketika kembali ya ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang, penuh perutnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT menjamin rezeki ya seorang hamba. Bahkan seekor burung yang tidak punya pekerjaan, ya, yang tidak memiliki akal, ya, yang hanya setiap hari pergi, ya, setiap pagi pergi kemudian sore hari kembali, Allah SWT jamin rezeki. Namun di sini ada pelajaran di antaranya Pak, ya, yang namanya rezeki harus dijemput. Ya, dan di antara berkahnya rezeki itu adalah ketika kita pergi keluar dari rumah di pagi hari, sebagaimana burung. Baik, jemaah Rasulullah juga ya, perkara-perkara yang lainnya, ya, perkara-perkara yang mungkin sifatnya adalah pribadi, ya, sifatnya tertutup, ya, sebagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya, berkata, meriwayatkan terkait dengan masalah adab dalam qadaul hajat, adab ketika berada di ya, toilet, ya, ketika kita qadaul hajat, menunaikan hajat. Salman Al-Farisi berkata kepada seorang laki-laki dari kaum musyrikin, "Na'am, laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi gha'itin aw baulin aw nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar." Ia bahwasanya Nabi SAW telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kami buang air besar, ya, atau buang air kecil. Aw nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar, ataupun kita beristinja kurang dari 3 buah batu. Au anastanjiya bil yamin, atau ketika kita beristinja menggunakan tangan kanan. Au anastanjiya bi raji'in aw ardin. Dan juga melarang kami untuk beristinja menggunakan kotoran yang sudah kering ataupun tulang. Ya, maka ini diantara syariat, diantara ajaran Nabi SAW yang sifatnya mungkin ya, terkait dengan hal-hal yang tertutup. Ya, ketika kita berada di kamar mandi, ya, maka Rasulullah sudah ajarkan. Ya, ketika kita ya qadaul hajah, ya,
yang kita jauh dari pandangan manusia. Nabi SAW telah ajarkan, di antaranya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian ketika kita istijmar menggunakan batu mengganti dari air ini, itu tidak kurang dari 3 buah batu. Ataupun ketika kita beristinja ataupun bercebok, itu tidak menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan kiri. Ataupun ketika kita beristinja menggunakan kotoran yang sudah kering. Jadi ketika kita istijmar, itu yang dibolehkan adalah batu, ya, tisu, daun atau kayu kering, ranting kering. Yang dilarang adalah kotoran hewan atau kotoran apapun yang sudah kering, atau juga atau juga tulang. Ya. Ini beberapa tuntunan Nabi SAW yang menunjukkan bahwa agama Islam ini telah disempurnakan. Juga bahwa ketika ayat ini diturunkan, faedah yang kita dapatkan adalah bahwa ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa syariat Islam ini, ya, ada kekurangan, bahwa syariat Islam ini perlu adanya revisi, ya, bahwa syariat Islam ini perlu adanya pembaharuan ataupun penyesuaian dengan zaman yang akan dilewati oleh pemeluknya, oleh kaum muslimin. Kalau di zaman kita saat ini zaman yang zaman yang modern, maka Islam pun harus modern. Ya. Kalau di zaman kita saat ini, ya, jilbab itu, ya, yang modern itu tidak menutup, ya, bagian dada, ya, maka itu bagian dari Islam. Ya, maka ini yang saat ini perlu kita pahami bahwa pemahaman seperti ini pada hakikatnya adalah menolak kesempurnaan Islam. Ketika mereka meyakini bahwasanya Islam ini perlu ditambah, syariat ini perlu diperbaharui, syariat ini perlu direkondisikan, seperti itu, ya. Maka ini pada hakikatnya dia menolak kesempurnaan Islam. Padahal Allah SWT sudah berfirman, al-yawma akmaltu, pada hari telah sempurnakan bagi kalian agama, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah disempurnakan nikmat, ya, Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Maka orang-orang yang berusaha untuk, ya, merubah, mengotak-atik ajaran aturan Nabi SAW, ya, padahal ayatnya sudah jelas, ya, padahal ayatnya sudah jelas, tapi dia berusaha menginterpretasikan atau memahami, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki, sesuai dengan zaman saat ini, maka pada hakikatnya ini adalah menolak kesempurnaan Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam penjelasan usul salah. Ataupun mengatakan bahwasanya, ya, agama Islam ini harus menyesuaikan zaman, ya. Ya, pokoknya kalau zaman yang saat ini modern, zaman yang saat ini, ya, wanita yang bekerja di luar, maka, ya, syariat Islam harus menyetujui. Kalau zaman yang saat ini bahwa wanita tidak lagi berada di rumah, ya, memiliki kesetaraan, ya, gender, ya, dengan kaum laki-laki, maka Islam pun harus begitu. Ya, tidak boleh ada lagi aturan bahwa wanita, ya, atau para istri yang terbaik, yang soleh, ya, disyariatkan untuk berada di dalam rumah, ya. Dan ini menyalahi syariat Islam kalau disempurnakan. Ya, apa kata Nabi SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan kita diminta bertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Dalam hadis itu disebutkan, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Bahwa seorang laki-laki, suami ini adalah pemimpin di keluarganya dan dia diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Jadi kalau di keluarga yang memimpin siapa? Ya, laki-laki, para suami. Jangan dibalik, yang memimpin wanita, yang memimpin para istri-istrinya, ya, yang bekerja, yang lain sebagainya. Jangan dibalik. Karena Rasulullah sudah menyebutkan bahwa pemimpinnya adalah suami laki. Ya, kemudian yang istri, ya, yang ibu-ibu ini apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedangkan yang wanita, para ibu ini, para istri ini adalah pemimpin untuk rumah suaminya. Ya, jadi wajar kalau misalkan di rumah itu, ya, suami istri kita, ya, itu lebih banyak mengatur urusan rumah. Ya. Tapi dalam hadis itu masih disebutkan bahwasanya wanita ini pemimpin untuk rumah siapa? Suaminya. Ya. Jadi selama kita, ya, menjadi pemimpin di rumah itu, ya, selama rumah itu adalah rumah dari suaminya, maka, ya, tidak sama sekali mengurangi, ya, kehormatan dan juga kedudukan dari suami. Ya,
Jadi ini menunjukkan bagaimana Islam mengatur ya, hubungan rumah tangga, bagaimana mengatur hak dan peran dalam rumah tangga. Ya. Yang tentu di zaman yang modern ini maka sudah banyak mulai pemahaman yang ingin menyetarakan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Ya, maka ini pada hakikatnya adalah menolak ya, kesempurnaan ya, dan kesesuaian agama Islam dalam setiap zaman dan tempat. Ya. Islam shalihun di zamanin wa makan. Ya. Yang mana Islam ini memperbaiki dan selalu sesuai dengan zaman dan juga tempat. Jadi menyesuaikan itu zamannya atau orang yang ada di zaman itu. Ya, orangnya bukan disesuaikan dengan zamannya, tapi orang yang harus disesuaikan dengan zamannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kemudian jemaah Allah Syekh melanjutkan perkataan beliau dalam kitabnya wa dalilu ala mautihi, dan dalil terkait dengan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah firman Allah Taala dalam surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mayyit dan mereka semua juga akan menjadi mayyit. Artinya bahwa engkau akan diwafatkan oleh Allah Taala dan kita semua umat ya, Nabi Muhammad SAW juga akan diwafatkan. Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti di hadapan Rabb kalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahtasimun, akan saling berbantah-bantah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa nanti ya, umat manusia ya, umat Nabi SAW akan dihisab. Ya, akan dihisab dan semuanya akan ditampakkan ya, perbuatan baik yang buruk atau yang baiknya, dan mereka akan saling berbantah-bantah. Ya, tentu tidak ada ya faedah dan tidak ada manfaat mereka berbantah-bantah di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT maha adil. Ya, tidak mendolimi seorang hamba sedikit. Semua amalannya ditampak. Ya, sekecil bidin darrah, ya, kama ya'mal mithqala darratin khairan yara wa ya'mal mithqala darratin syarran yara. Allah melihat sekecil bidin darrah kebaikan. Allah mengetahui sekecil biji darrah dari kemaksiatan atau keburukan. Ya, jadi tidak ada ya, faedah manfaat yang berbantah-bantah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kepala Syekh melanjutkan perkataan beliau, wan nasu idza matu yub'atsun, dan sesungguhnya manusia ketika mati, kita semua ketika meninggal wafatnya Allah Subhanahu wa taala, yub'atsun, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawluhu, dan dalilnya adalah firman Allah SWT, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan surat Allah ayat 65, ya, dari tanahlah Allah SWT ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kembali ke tanahlah ya, Allah SWT akan kembalikan kita, wa minha nukhrijukum, ya, dan kemudian dari tanah dikeluarkan kembali taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Nah, ini menunjukkan proses perjalanan hidup manusia, Pak. Ketika Allah SWT ciptakan kita dalam rahim ibu kita, kemudian Allah SWT keluarkan kita dalam bentuk yang bayi, yang tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak bisa apa-apa. Maka kemudian Allah SWT ya, kita belum asyuddakum, kata Allah SWT dalam surah Ghafir. Ya. Allah SWT memberikan kesempatan buat kita untuk menjadi dewasa, menjadi besar. Ya. Dan juga sampai kita usia tua. Ya, tapi kata Allah SWT dalam surat Ghafir tersebut, tidak semuanya sampai tua. Ya, belum sampai usia tua, belum usia 60-70, tapi sudah diwafatkan. Ya, sudah ya, kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah SWT dalam surah Thaha ayat 55 ini menyebutkan bahwasanya Allah SWT ciptakan manusia pertama, Abul Bashar Adam alaihissalam, dari tanah, dari segumpal. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita ke dalam tanah tersebut. Ya, kalau kita umat ya, Nabi Adam alaihissalam atau keturunan anak Nabi Adam alaihissalam, ini kita diciptakan dari apa? Dari nutfah, dari setetes air yang hina. Ya. Kemudian ketika kita wafat dikembalikan ke mana? Ke tanah. Ya, bukan dikembalikan ke laut ya, atau dikembalikan ke peti, atau dikembalikan ke api, tidak, tapi kita dikembalikan ke tanah.
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kemudian nanti kita akan dikeluarkan kembali dari tanah tersebut. Ini adalah hari kebangkitan. Setelah alam rahim, kita masuk alam dunia. Setelah meninggalkan alam dunia, kita masuk ke dalam alam barzakh. Setelah alam barzakh, baru kita masuk ke dalam alam akhirat, di mana pada saat itu ditandai dengan adanya al-ba'ts atau kebangkitan. Dan wajib bagi kita sebagai orang beriman kepada Allah Taala untuk beriman terhadap hari kebangkitan. Ini diantara beriman pada perkara yang lain. Ya Allah SWT berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib dan juga mendirikan salat. Dan tentu beriman kepada hari kebangkitan ini, ya, ini adalah keimanan kita ya, terkait dengan perkara-perkara yang saat ini belum kita lihat. Karena ya, perkara yang saat ini kita lihat ya, atau yang manusia lihat ini mudah untuk diimani. Namun perkara yang belum dilihat oleh manusia ini perkara yang mungkin kadang sulit, susah. Ya. Terkadang kita sulit atau sebagai manusia ya, sulit untuk percaya adanya adanya hari kiamat. Sulit percaya adanya hari akhirat, sulit percaya adanya surga dan neraka. Ya. Sulit percaya dalam adanya siksa kubur. Ya. Mereka coba ya gali orang habis dikubur, besoknya digali lagi. Kemudian mereka lihat nggak ada yang berubah. Ya, sama saja seperti itu. Ya tentu ini ya perkara gaib yang tidak mungkin dilihat oleh kasat mata seorang di dunia. Ya, alam yang berbeda. Maka Allah SWT dalam ayat-ayatnya yang menyebutkan ya, dalil-dalil untuk menguatkan keimanan kita terhadap hari kebangkitan. Contoh misalnya dalam surah Al-Ma'arij ayat 43, ya, Allah SWT berfirman, "Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun." Pada hari di mana manusia dikeluarkan al-ajdath dari kubur mereka, sira'a ya, dengan cepat, ka'annahum ila nusbi yufidun. Ya, sebagaimana mereka kembali kepada berhala-berhala mereka yang dahulu mereka sembah. Ya, kalau kita perhatikan orang-orang yang menyembah berhala ini kan mereka dengan berhala itu cepat-cepat kalau mau meminta. Mereka bersegera kalau beribadah dalam berhala mereka. Maka orang-orang yang dibangkitkan dari kubur ini mereka yang berlari dengan cepat. Ataupun dalam surah yang lain, surah Al-Qamar ayat 7-8, Allah berfirman, "Yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir." Mereka keluar dari kubur mereka seakan-akan seperti belalang yang terbang. Belalang kita lihat belalang apa ya? Kalau bicara ke sana sini, maka orang-orang yang dikubur akan dilakukan dengan keadaan demikian. Muhtiqina al-jaa'. Mereka dengan cepat ya, menuju ke penyeru mereka, yang mana pada saat dibangkitkan ada malaikat yang kemudian yang menyeru mereka. Jemaah Allah kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan dalil yang lain dalam surah Nuh ayat 12-18. Allah SWT berfirman, "Wallahu anbatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan kalian ya, dari tanah dengan sebaik-baiknya. Maksudnya menumbuhkan dengan tanah, artinya Allah ciptakan manusia pertama dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya keturunan Nabi Adam dari setetes air mani yang hina. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah SWT akan kembalikan kalian ke dalam tanah tersebut, wa yukhrijukum ikhraja, akan dikeluarkan dengan sebenar-benarnya. Ini jangan kita tanya Pak, nanti kalau kubur yang sudah hilang bagaimana? Dikeluarkan tidak? Ya, kalau kubur yang sudah tertindih, tertumpuk ya, sudah tidak kelihatan lagi, atau yang sudah direlokasi atau yang digusur, itu nanti bagaimana? Dibangkitkan atau tidak? Tentu bisa jawab dibangkitkan seluruhnya. Awal wa akhir. Semua manusia dari awal manusia sampai akhir manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya, keimanan ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ya, jemaah kepala ya, ini masuk pada akhir-akhir dari pembahasan al-usul tsalatsa. Ya. Kita sudah mempelajari bagaimana
mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu Rabbi, ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah mempelajari bagaimana mengenal agama Islam dengan dalil-dalil ini. Kemudian kita mempelajari ma'rifatun Nabi SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW sampai akhir wafat beliau. Ya. Maka di akhir-akhir dari risalah ini, Syekh memberikan atau menuliskan permasalahan-permasalahan yang bersifat keimanan. Yang pertama tadi adalah al-ba'tsu, yaitu adalah hari kebangkitan. Ya. Kemudian nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan beberapa permasalahan yang lain yang terkait dengan keimanan kita. Ya. Sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang bertauhid, ya, kepada perkara-perkara baik dan juga kepada ya, Nabi kita Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi kita semua untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuai dengan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allah akan shawab, kalau bisa maaf dan mungkin ada jawab. Silakan.